Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beserta para pimpinan saga, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa diberikan kesehatan, kemampuan untuk senantiasa mendekatkan diri kepadanya. Selawat dan taslim kita aturkan kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua insya Allah mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mencari kebahagiaan di luar sana, maka kebahagiaan itu akan menghampiri kita ketika kita mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan jalan apa kebahagiaan itu kita dapatkan? Dengan jalan bekerja sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Di antaranya adalah bekerja ikhlas dan bekerja tuntas. Ketika orang yang bekerja ikhlas, dia akan bekerja sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul dan juga pimpinan di tempat tersebut. Rasulullah SAW begitu sangat mencintai umatnya yang bekerja keras, yang bekerja dengan menggunakan kemampuannya, maka akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping ketika ia bekerja, dia menyerahkan penuh hasil usaha apa yang dikerjakan. Pada prinsipnya kita bekerja dan Allah yang menentukan hasilnya. Orang yang bekerja akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai apa yang dia usahakan. Dan ketika kita mendapatkan apa yang kita usahakan, maka kita bersyukur. Setelah itu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ridho menerima ketetapan Allah. Karena dengan demikian, orang yang memiliki sifat tawakal, apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ini dalam surat dalam surah At-Talaq ayat 3. Surah At-Talaq ayat 3 ini menjelaskan bahwa ketika kita bertawakal dari hasil usaha kerja keras kita, maka Allah akan memberikan kecukupan. Kenapa demikian? Karena penyerahan penuh keridaan kita ketetapan Allah, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Bukan itu saja yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang kedua adalah ketika orang bertawakal kepada Allah akan mendapatkan jalan keluar. Orang yang berserah diri kepada Allah dari segala hasil usahanya, maka ia akan mendapatkan jalan kemudahan, jalan keluar yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu manfaat enaknya ketika seorang hamba yang memiliki Tuhan, yang memiliki tempat sandaran, ketika dia tidak berhasil, dia tidak stres. Ketika dia melakukan sesuatu, baik itu dia berhasil maupun tidak, dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan jalan keluar. Di ayat lain dijelaskan lagi, wa may yattaqillaha yukaffir an sayiatihi wa yut'imu lahu ajran. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah,
niscaya dia akan mendapatkan ampunan olehnya dan melipat gandakan pahala baginya. Maksudnya adalah ketika dia berserah diri, dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala, mendapatkan kebahagiaan di dalam. Jadi rekan-rekan saga yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bekerjalah sesuai dengan kemampuan kita. Bekerjalah sesuai SOP yang telah ditetapkan oleh perusahaan, khususnya di tempat kita bekerja, yakni di saga. Apa manfaat lain orang yang bekerja dengan menggunakan kedua tangannya? Kata Rasulullah SAW, man amsa kalan min amali yadayhi amsan maghfuran lahu. Barang siapa yang di waktu sore ia bekerja kelelahan lantaran pekerjaan yang dia kerjakan dengan kedua tangannya, maka dia akan diampuni dosa baginya. Jadi orang yang bekerja mulai dari pagi sampai petang, dia bekerja dengan hasil kerjanya sendiri. Dia tidak curangi orang, dia tidak mengambil hak orang. Dia bekerja sesuai apa yang dia kerjakan. Maka orang yang demikian akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kira bahwa apa yang kita kerjakan itu sia-sia di hadapan Allah. Yang terpenting adalah kita tidak mengambil hak orang lain. Kita tidak menzalimi orang lain. Bahkan kita taat terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Inilah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di hadis lain dijelaskan bahwa man akala ahadu ta'aman qatna khairan min an ya'kula min amalihi yadayhi. Inna nabiyallah Daud alaihissalam kana ya'kul min amali yadayhi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba bekerja kemudian dia memakan makanan dari hasil usahanya sendiri, sebagaimana yang dijalankan oleh Nabi Daud, makanan-makanan dari hasil usaha sendiri akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka bekerjalah, kita tidak menuntut hasil, tapi Allah lah yang menetapkan hasilnya dan akan memberikan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah SAW pulang dari peperangan Tabuk, sebuah peperangan di mana kaum muslim melawan bangsa Romawi yang kerap kali pada waktu itu orang Islam tertindas. Ketika ia baru masuk pintu kota Madinah, Rasul menjumpai seorang laki-laki yang sedang bekerja. Laki-laki itu pekerjaannya apa? Setiap hari ia memecahkan batu. Setelah itu dia jual ke pasar. Kemudian Rasul melihat tangan laki-laki tersebut. Kemudian Rasul bertanya, wahai hamba Allah, mengapa tanganmu seperti ini? Karena Rasul melihat tangannya itu bengkak, tangannya itu ada bekas batu, lecet dan sebagainya. Kemudian apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Pekerjaan yang dia lakukan, pekerjaan yang kamu lakukan, dan pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang dilakukan Rasulullah SAW kepadanya? Rasulullah kemudian mengusap keringat dari tangannya orang tersebut. Dan kemudian dia doakan bahwa tangan-tangan seperti inilah yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian tangan seperti itu yang bekerja dengan kedua tangannya dan tidak menzalimi orang lain, maka dia akan terbebas dari sentuhan api neraka. Jadi rekan-rekan saga jangan menganggap bahwa pekerjaan yang sepele itu tidak dalam pantauan Allah. Semua dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bekerjalah sesuai dengan SOP.
yang telah ditetapkan oleh perusahaan, khususnya di Saga, lakukan dengan maksimal. Ketika kita melakukan dengan maksimal, maka Allah akan memberikan penilaian dan memberikan keberkahan terhadap apa yang kita kerjakan. Setelah apa yang kita kerjakan, kemudian kita mendapatkan hasil dari hasil yang kita kerjakan, maka kita bersyukur. Dan sifat kedua, kita berserah diri, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertawakal, hidupnya akan plong. Hidupnya akan terbebas dari persoalan. Dia tidak menuntut hal demikian. Dia serahkan secara totalitas apa yang telah dia lakukan, apa yang dia kerjakan. Ada cerita lagi yang menarik, rekan-rekan Saga yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Imam Syafi'i bersama sahabatnya, kemudian sahabatnya bertanya, "Ya Imam Syafi'i, kenapa hidup saya tidak bahagia? Seringkali mendapatkan ujian, cobaan, dan silih berganti." Kemudian Imam Syafi'i bertanya, "Di manakah kamu bekerja?" Kemudian yang menunjuk, "Saya bekerja di majikan saya, dan saya digaji kurang lebih 8 juta rupiah per bulan." Kemudian Imam Syafi'i bertanya lagi, "Apa pekerjaan kamu?" "Pekerjaan saya adalah sebagai pemantau, kalau sekarang mandor atau koordinator, mengawasi." Apa yang dikatakan Imam Syafi'i kepadanya, "Wahai saudaraku, mintalah kepada atasan kamu agar gajimu dikurangi." Seorang bersahabat bertanya, "Bagaimana bisa, Imam Syafi'i, gaji saya dikurangi sedangkan saya masih butuh? Masih banyak keperluan saya yang saya inginkan." Kemudian orang tersebut diberikan penjelasan, akhirnya dia menyetujui dan kemudian dia menghadap ke atasannya dan minta gajinya dikurangi. Bulan berikutnya dia mengalami hal yang sama, tidak ada perubahan dalam hidupnya. Bulan berikut datang lagi, kemudian bertanya kepada Imam Syafi'i, "Ya Imam Syafi'i, saya sudah melakukan apa yang kamu usulkan, namun tidak ada perubahan dalam hidup." Kemudian mengatakan, "Kamu ke sana lagi, minta dikurangi lagi." Sampai 3 kali ya minta dikurangi. Akhirnya gajinya tinggal 4 juta rupiah. Tinggal 4 juta rupiah. Walhasil beberapa bulan berjalan, sahabat itu datang menghampiri, "Wahai Imam Syafi'i, alhamdulillah saya lebih nyaman, saya lebih bahagia dengan gaji yang 4 juta. Rekan-rekan saya yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini logika terbalik dalam kenyataan hidup kita. Bisa jadi kita menganggap bahwa harta yang banyak, gaji yang besar, kita akan bahagia, kita akan hidup tenang. Tapi faktanya banyak orang yang memiliki gaji yang besar tidak mendapatkan kebahagiaan. Justru ada orang yang mendapatkan gaji yang sedikit, tapi dia mendapatkan kebahagiaan. Di mana letak kebahagiaan itu? Itulah yang kita bahas tadi, adalah ketika kita mendapat gaji sesuai dengan hasil kerja keras kita, dengan SOP yang telah ditetapkan oleh perusahaan di Saga, maka kita lakukan dengan ikhlas, kita lakukan dengan ketaatan, kita diberikan upah, kemudian kita bersyukur. Selanjutnya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kebahagiaan yang hakiki, yang ketika orang bekerja untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan Saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bekerjalah, karena dalam kelelahan, keringat yang kita cucurkan, kepayahan yang kita dapatkan, Allah balas dengan pahala, dan kemudian dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita bisa mengamalkan berserah diri, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu sifat tawakal dapat menetralkan emosi kita, jiwa kita, pikiran kita menjadi tenang. Apatah lagi di masa pandemik, kita harus menjaga iman kita dan imun kita dalam berpikir sehat dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan rekan-rekan Saga yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memohon kepada Allah agar kita senantiasa mendapatkan ampunan dan keridhaan di setiap kecurang keringat kita untuk mencari nafkah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.